Saya akan bantu ibu bapak untuk mengenali milestone anak. Pertama dari fisik dulu nih. Nah, dari fisik kita cek berat badan. Berat badan ini yang paling dasar. Itu kenapa kalau ibu bapak datang ke posyandu pasti ditimbang. Kita datang ke dokter anak pasti ditimbang, nggak mungkin nggak ditimbang. Karena dari berat badan ini kita bisa tahu secara fisik pertumbuhan anak kita bagus apa enggak. Nah, di sini ada beberapa tabel untuk anak berat badan anak. Anak laki-laki dan perempuan beda ya. Anak laki-laki biasanya lebih berat. Nah, biasanya lebih berat ya. Ini yang saya bahas berat badannya aja, karena ini yang paling gampang. Kalau tinggi badan saya nggak bahas sekarang karena itu tiap tiap daerah beda soalnya. Kadang kalau keluarganya tinggi, memang tingginya tinggi banget. Kalau keluarganya nggak kurang tinggi, jadi pendek banget. Jadi, tapi yang jadi patokan utama kita adalah berat badan. Itu kenapa selalu diukur. Nah, buat anak laki-laki, ibu bapak tolong cocokin. Kalau anak ibu bapak 18 bulan, 1,5 tahun, ini saya sudah buat range-nya dari 1,5 sampai 2,5, karena kan itu usia anak ibu bapak sekarang. Ini adalah usia ini adalah range-nya. Jadi ada batas bawah, ada batas atas. Nah, selama masih dalam batas itu aman. Jadi kalau anak ibu bapak laki-laki 18 bulan, berat badannya itu berarti harus 8,7 sampai 13,5. Jadi minimal 8,7, dia nggak boleh lebih dari 13,5. Kalau anak di bawah 8,7, di bawah minimal nih 9,7, laki-laki 2 tahun atau anak perempuan 2,5 tahun, dia berat badannya di bawah 10 kilo, itu namanya underweight. Nah, itu bahaya. Nah, anak underweight harus ningkatin berat badan. Karena yang namanya pertumbuhan anak, dasarnya itu dari gizi. Dari gizi makanan. Gizi makanan bagus, berat badan bagus, pertumbuhan bagus, perkembangan bagus. Tapi, kalau anak ini berat badannya di bawah normal, di bawah contoh anak 2 tahun di bawah 9,7, contohnya aja 8 kilo. Anak itu underweight. Kalau anak underweight, berarti makanannya kurang. Ketika makanannya kurang, gizinya pasti kurang. Otomatis pertumbuhannya pasti terhambat. Itu yang kita sebut stunting. Jadi kalau stunting itu kalau anaknya berat badannya di bawah normal, tinggi badannya juga di bawah normal, itu karena gizinya buruk. Nah, itu kenapa pertama penting jaga berat badan. Ini yang pertama nih. Pastikan berat badannya di antaranya ya. Kalau tengah-tengah bagus, kalau contohnya di laki-laki 2 tahun anaknya 15 kilo masih oke, tapi kalau di atas 15,3 berarti itu overweight. Kalau kalau bedanya ya misalnya 15,7 ya masih oke lah. Tapi jangan sampai terlalu ekstrim ya, 20 kilo. Nah, itu udah pasti obesitas. Karena kalau anak obesitas juga punya masalah juga nanti ke depannya. Nah, jadi cek berat badan. Nah, ini tabelnya, cocokin aja ke anak ibu bapak. Kalau nggak tahu timbang ya. Di rumah timbang. Ini kan ini boleh di screenshot kalau mau, jadi bisa langsung screenshot terus timbang. Kalau di tengah-tengah aman. Ini nggak ada masalah. Karena kalau di bawah harus ningkatin berat badan, kalau di atas harus nurunin. Karena ini akan sangat pengaruh ke pertumbuhan anak. Ya, ini pertama fisik. Nah, kedua, kita cek. Nah, ini milestone-nya. Saya akan ajarkan ibu bapak untuk mengenali milestone anak-anak. Ini saya akan mulai dari 1,5 tahun. Jadi ada 1,5 tahun, 2 tahun, sama 2,5 tahun. Akan ada 3 tahapan ini. Kita akan cek untuk ibu bapak yang punya anak 1,5 tahun, 18 bulan, ya. Kita cek kemampuan sosial dan emosional anak. Anak di usia segini, dia harus biasanya udah bisa nunjukin emosi. Mulai ngambek, mulai ngambek, nangis, tapi di sisi lain anak ini juga sudah bisa menunjukkan kedekatan. Dia suka sama ibu, nempel-nempel sama ibu, ibunya pergi dia nangis. Ya itu, ya ini. Jadi dia sudah mulai nunjukin emosinya. Kalau ditinggal ibunya, dia ya kadang ngambek, marah. Dan anaknya juga mulai bisa berbagi. Jadi secara sosial anak di usia 1,5 tahun kadang sudah bisa bagi itu. Misalnya coba dong mama minta, kadang dibagi sama dia satu. Jadi anak ini secara sosial emosional memang seperti ini. Dia masih emosional dan anak ini udah bisa sharing. Nah, secara kemampuan komunikasi di 18 bulan atau 1,5 tahun,
anak ini sudah mulai bisa berkomunikasi. Walaupun belum bagus ya, walaupun ya kadang masih cadel-cadel, masih pelo-pelo, ya, iya masih normal. Tapi anak ini udah bisa nih, udah bisa nunjuk, udah bisa tarik tangan, udah bisa bawa apa? Bawa kaleng kerupuk minta dibukain. Anak ini udah bisa berkomunikasi, walaupun sederhana, walaupun masih dalam bentuk nonverbal seperti tarik tangan, tunjuk-tunjuk, kadang bisa minta. Nah, secara berdasarkan buku dari Connecticut Children, ini dari Amerika, kosakata yang harus dimiliki biasanya 10 sampai 20 kata. Tapi ingat, Ibu Bapak, saya butuh jelaskan dulu nih, karena kita berkenaan dengan bahasa. Untuk orang luar, ini beda sama orang Indonesia. Saya butuh jelaskan dulu ini, karena teori pertumbuhan anak di Indonesia, psikologi perkembangan, psikologi anak, perkembangan anak, itu semuanya merujuk pada orang luar, menuju pada Inggris, Amerika. Nah, termasuk ini nih. Nah, jadi hati-hati kalau kita merujuknya itu pakai rujukan luar. Kita mesti turunin. Kenapa? Karena bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris itu beda loh. Ini kan rujukan orang luar nih. Orang luar kan udah makanannya beda, kebanyakan daging, kebanyakan keju, bahasanya Inggris, beda sama Indonesia. Kita makannya nasi, makannya singkong. Bahasa kita Indonesia. Bahasa itu beda loh. Jadi nggak heran kalau bahasa orang luar lebih banyak. Jadi kalau orang luar 18 bulan itu 10 sampai 20 kata. Di Indonesia belum tentu 10 kata. Kenapa? Ini yang saya butuh jelaskan ke Ibu Bapak sebelum kita lanjut. Bahasa Inggris, karena kan Amerika, Inggris, itu kan mereka pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu sangat simpel. Contoh, hitung deh 1 sampai 10 dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan satu suku kata semua. Benar nggak? Satu suku kata semua loh. 1, 2, 3. Satu suku kata, satu pengucapan, satu napas. Tapi begitu kita ngitung bahasa Indonesia, coba 1, 2 suku kata. 2, 2 suku kata. 3, 2 suku kata. Semuanya 2 suku kata. Kemudian nyampe 8, 3 suku kata. 9, 3 suku kata. Jadi secara bahasa Inggris itu lebih simpel. Jadi nggak heran kalau anak dengar bahasa Inggris cepat hafal, cepat diucapin. Karena bahasanya simpel. Jadi nggak heran secara jurnal penelitian, bahasa-bahasa anak luar itu lebih banyak. Jadi kalau kita masukkan dalam Indonesia, jumlah kata ini kita nggak bisa pakai langsung plek begini, nggak bisa. Biasanya kita kurangin. Nah, jadi kalau anak ibu bapak di usia 18 bulan bisa 5 kata, itu masih oke. Walaupun di bawah 10 kata, tapi itu masih oke karena kita ada beda bahasa. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi jangan plek-plekan kita ambil dari luar ya. Kita mesti sesuaikan dengan orang Indonesia, ya. Oke. Semakin banyak kumpul kosakata, semakin mudah pula anak untuk berbagi, ngasih tahu apa yang dia butuhkan. Jadi perkembangan kata dan bahasa ini udah lumayan nih di usia 18 bulan, walaupun masih ya paling 5 kata masih oke, 10 kata masih oke. Kalaupun masih di bawah 5 kata pun selama masih ada kata papa, mama ini masih oke. Nah, biasanya di usia segini anak udah bisa ngikutin nih nyanyian. Uh, Datang seekor nyamuk. Anaknya langsung hap. Nah, walaupun di depan dia nggak nyanyi, tapi begitu hapnya dia mau. Nah, anak udah mulai bisa ngikutin nih di usia segini. Dan di usia ini anak juga sudah mulai sering berbicara dan berbagai benda di sekitarnya seperti misalnya kayak saat dia minta, dia udah bisa ngomong nih, udah walaupun masih terbatas. Nah, jadi kemampuan bahasa ini sudah mulai berkembang di usia 18 bulan. Nah, anak 18 bulan secara kognitif, nah, anak ini sudah mulai mengembangkan kesukaan. Saya suka main mobil-mobilan. Nah, dan anak ini udah bisa nyebut dan nunjuk nih biasanya. Mana jerapah, mana mobil papa mana, anak udah bisa nunjuk. Jadi secara kognitif dia sudah bisa mengenali. Dan dia juga sudah bisa menirukan kegiatan. Nah, jadi kalau kita biasa sikat gigi malam-malam, kadang anak niru loh. Nah, biasanya dia di usia 18 bulan ini kognitifnya sudah mulai berkembang. Jadi dia bisa menirukan kegiatan kita. Maka hati-hati kalau kita ngomong sama anak ya, untuk anak-anak pastikan omongan kita baik, bagus,
jangan ada kata-kata kotor, karena biasanya ditiru sama dia. Nah, termasuk untuk tontonan ya, kita mesti filter, karena anak suka niru juga tuh dari tontonan. Jadi hati-hati ya. Nah, secara kemampuan motorik, anak ini sudah berkembang lumayan banyak nih. Dia sudah bisa jalan. Nah, yang biasanya anak kan mulai jalan di usia 1 tahun tuh ya, mulai berdiri, mulai merambat. Kemudian di usia 18 bulan biasanya jalannya sudah mulai lancar. Nah, ini bisa kita lihat juga nih, kalau anak di 18 bulan jalannya belum lancar, itu kemungkinan ada masalah. Nah, itu kenapa? Pastikan anak di usia segini jalannya sudah bagus, udah bisa ya minimal jalannya seimbang. Nah, hati-hati dengan benda-benda ya, karena anak kan jalannya ini baru lancar. Hati-hati dengan benda-benda yang beresiko buat dia jatuh. Jadi singkirkan benda-benda dan jauhi dari alat-alat listrik ya. Kadang kalau kalau ada colokan listrik di bawah itu ditutup. Karena tuh kalau anak udah mulai jalan, dia mulai iseng tuh. Suka megang, suka apa. Jadi hati-hati. Dan di usia segini anak juga sudah mulai mahir menendang. Walaupun nggak keras ya, nggak kuat, maksudnya nggak sampai jauh, tapi anak udah bisa nendang, lempar, megang krayon, walaupun megangnya masih 5 jari. Dan anak ini bahkan dia udah bisa berlari biasanya di usia segini. Ya, ini perkembangan motorik di usia 1,5 tahun. Nah, kalau anak di 24 bulan. Nah, anak di 24 bulan ini secara perkembangan sosial emosinya, anak sudah mulai berempati. Jadi kalau ada orang marah atau nangis atau kesakitan, dia udah bisa melihat nih, oh itu apa? Nah, jadi secara emosi anak ini udah bisa berempati dengan orang, walaupun baru belajar mengenal. Dan biasanya anak-anak di usia 2 tahun, anak ini sudah mulai bisa menatap dan menunggu ibunya ngapain nih. Jadi dia sudah mulai bisa ngenalin ibunya, sudah mulai melihat reaksi ibunya gimana. Nah, secara sosial anak ini sudah mulai lebih berkembang lagi. Nah, di usia 2 tahun, kemampuan komunikasinya juga sudah bisa nunjuk dengan baik. Udah bisa nunjuk, sudah bisa jerapah mana dia yang tadinya kan di 1,5 tahun kadang nunjuknya salah, tapi di 2 tahun ini sudah lebih baik. Dan dia sudah bisa ngucapin 2 kata. 2 kata digabung. Jadi kayak mama sini, papa gendong. Nah, udah bisa menggabung 2 kata dengan baik. Dan dia juga sudah bisa menunjuk anggota tubuhnya. Kalau diminta mana mulut udah bisa, ya. Dan anaknya juga mulai udah belajar gestur, dada atau gendong, atau nunjuk-tunjuk apa. Jadi secara komunikasi ini udah lebih kompleks nih di usia 2 tahun. Nah, anak 2 tahun dia juga sudah kognitifnya sudah lebih kompleks lagi nih. Dia sudah bisa megang satu benda sambil megang benda lain. Nah, jadi otaknya itu sudah mulai lebih kompleks. Jadi dia bisa megang benda dengan benda lain. Yang tadinya dia megang cuma satu. Nah, sekarang udah bisa pegang 2, udah bisa mainan tombol, suka ceklak-ceklek saklar, apalagi pas cetek kok nyala ya. Terus dimainin. Nah, itu suka tuh. Kalau kena pintu juga suka dimain-mainin. Karena mereka suka explore. Karena kognitifnya sudah mulai berkembang, maka anak ini suka eksplorasi, dia suka suka nyoba-nyoba, ya. Dan biasanya dia bisa memainkan lebih dari satu mainan secara bersamaan. Nah, ini ciri khas kognitifnya sudah berkembang dari sini juga. Bisa mengkombinasi mainan-mainan. Yang tadinya mainan mobil, terus mainan kereta, bisa digabung sekarang. Nah, jadi kognitifnya sudah mulai berkembang. Nah, anak 2 tahun ini juga motoriknya sudah lebih berkembang bagus lagi nih. Udah bisa lari lebih bagus, tendang bolanya udah lebih jauh, udah bisa naik tangga, udah bisa makan dengan sendok. Jadi secara motorik halus, motorik kasar sudah berkembang dengan cukup baik. Ya, kalau belum assessment, kalau belum kita harus cek. Ya, nah di usia 2,5 tahun, nah ini sudah lebih maju lagi nih. Anak ini sudah mulai bisa sikat gigi, sudah mulai mandiri, pakai baju, dan anak ini juga sudah mulai suka melakukan apa-apa sendiri. Jadi dia kalau tadinya sikat giginya kita bantuin, sekarang nggak mau. 30 bulan begini biasanya. 2,5 tahun. Udah mulai mencoba sendiri. Ya, walaupun gagal ya nggak apa-apa, kita kasih aja. Ya. Dan anak-anak di usia segini juga secara komunikasinya sudah bisa niruin suara. Niruin suara dengan baik, kosakatanya udah lebih banyak. Biasanya di 30 bulan ini kata-katanya sudah mencapai
hampir 100. 100 sudah nyampe. Udah bisa sekitar 100 ya, 120-an. Dan mampu nyebutin anggota tubuh, udah bisa anggota tubuhnya sudah lengkap, mana tangan, mana hidung, mana kuping dia sudah bisa nunjuk, dan dia sudah mulai bisa menggabung 2 sampai 3 suku kata, 2 sampai 3 kata. Jadi anak ini sudah bisa ngomong 1 kalimat nih. Ya. Nah, jadi secara komunikasi sudah lebih kompleks lagi di usia 2,5 tahun. Oke, oke. Lanjut ya. Nah, ini kemampuan kognitifnya gimana di 2,5 tahun? Nah, anak ini udah mulai bisa problem solving. Jadi kalau dia lihat, nih saya mau makan es krim, tapi kan freezer di kulkas kan di atas. Dia bisa tarik bangku. Atau dia mau buka apa? Buka mainannya dia bisa congkel. Jadi dia sudah mulai bisa memecahkan masalah. Kalau dia mau ambil barang, ambil bangku, naik ke bangku. Nah, ini karena kognitifnya sudah mulai kompleks. Dan anak ini sudah mulai trial and error nih. Di usia 30 bulan, 2,5 tahun, anak ini suka mencoba, suka explore. Nah, itu kenapa tadi saya bilang, ketika anak sudah mulai jalan, benda-benda listrik dijauhi ya, colokan ditutup. Karena mereka udah kadang suka nyolok loh. Karena kakak saya nyolok itu colokan listrik pas dia kecil. Jadi karena dia suka explore, pastikan di rumah aman ya. Jauhi dari benda-benda tajam, alat listrik ditutup. Pastikan nggak ada benda tajam, pastikan nggak ada yang melukai anak. Karena anak suka explore di usia segini. Ya. Dan anak sudah bisa mengurutkan biasanya, ngurutin angka 1 sampai 10. Kemudian anak angka, huruf, atau dia ngurutin mainan dia berdasarkan warna, pengelompokan udah mulai bisa. Anak sudah kenal warna, bentuk, ukuran, dan lain-lain. Nah, di sini anak kita lihat bahwa kognitifnya sudah kompleks dan sudah bagus. Ya. Oke, nah kemampuan motoriknya sama. Anak ini udah mulai bisa coret-coret. Usia segini jangan harap tembok tuh bersih ya. Jangan harap loh. Karena ya pas dia udah tahu pensil, apapun dicoret. Dan anak sudah mulai bisa buat garis lurus. Jadi anak udah bisa nyoret-nyoret, buat garis, walaupun garis lurusnya baru 1 ya, dari atas ke bawah, udah bisa megang pensil, larinya udah lebih cepat, dan anak sudah bisa melompat. Jadi karena fisiknya sudah kuat, sudah bagus, bisa lompat, bisa loncat, bahkan bisa manjat. Nah, apa yang harus kita lakukan nih? Ketika kita memantau milestone anak, yang tadi saya bilang, gunanya kan kita untuk tahu nih anak kita baik apa enggak nih, atau anak kita ada kendala apa enggak nih. Nah, ketika kita memantau milestone anak, kan tadi sudah ada tuh, usia 1,5, 2 tahun, 2,5. Kalau bagus, nah kalau sesuai, terus jalanin. Terus stimulasi, terus pantau. Jadi kita jangan lengah nih ya sebagai orang tua. Anak saya udah 1,5 tahun. Oh bagus nih, milestone-nya sesuai semua nih. Anaknya udah bagus. Jangan lengah. Tetap pantau lagi. Karena milestone itu kita harus lihat setiap saat. Nah ini kalau sesuai nih. Tapi kalau ternyata kok nggak sesuai ya? Anak saya di usia 2 tahun kok ngomongnya baru 5 kata, baru 1 kata, bahkan belum ada. Secara bahasa kurang, secara motorik juga kurang. Anaknya kok belum bisa jalan ya di usia 2 tahun. Nah, itu kita harus lakukan sesuatu. Nah, ini gunanya kita cek milestone. Kalau nggak sesuai, cek ulang. Bener nggak nih? Tanya papanya. Nih, di usia segini kok belum bisa jalan ya? Harusnya udah bisa jalan nih. Nah, assessment, Ibu Bapak. Karena ini penting. Yang tadi saya bilang, kalau dari milestone ini udah ketahuan, oh ada masalah, anak bisa segera kita tangani. Anak bisa segera kita beri intervensi segera. Kalau intervensinya cepat, ketahuannya cepat, intervensinya cepat, masalah ini akan beres dengan lebih baik. Tapi kalau dari awal milestone-nya ini kita kelewat, kemudian anaknya dibiarinin di usia 4-5 tahun baru ketahuan ternyata ada autis, ada gangguan konsentrasi, ada hiperaktif, itu beresinnya akan lebih susah. Nah, itu kenapa Golden Age ini sangat penting untuk kita tahu perkembangan anak kita dengan milestone, dan kita terus pantau milestone ini. Kalau nggak sesuai, kita harus cek ulang dan assessment. Nah, assessment ini sangat penting nih untuk intervensi yang tadi saya bilang. Semakin cepat kita intervensi, semakin
baik semakin ya semakin baik, semakin cepat, dan hasilnya juga akan lebih baik juga ke depannya. Karena kalau tadi yang saya sharing soal anak autis itu punya satu karakter namanya rigid. Rigid itu kekakuan. Jadi anak autis itu biasanya kaku tuh. Dia kalau pergi ke mall harus makan di restoran A. Begitu pergi ke mall makan di restoran B, dia bisa ngamuk. Karena dia suka kebiasaan. Dia punya ritual yang harus terjadi seperti itu. Nah, ketika anak autis ini dibiarkan, kalau rigidnya itu baik sih nggak masalah ya. Maksudnya kekakuan itu baik, ketemu orang salaman, ketemu orang say hi, itu oke. Tapi kalau perilakunya buruk, dia punya rigidnya buruk, ketemu orang gangguin, atau dia ngegigit, atau dia mencakar, itu semakin lama dibiarkan, semakin sulit untuk dihilangkan perilaku buruk itu. Nah, itu kenapa asesmen penting nih, karena anak butuh harus segera diintervensi. Karena kalau nggak segera diintervensi, kelamaan, ke depannya akan susah. Nah, itu kenapa ya pentingnya asesmen nih buat anak ibu bapak. Ketika ibu bapak lihat kalau milestone-nya kok nggak sesuai ya, supaya kita bisa segera intervensi untuk anak-anak kita. Ya. Nah, jadi kalau kita balik ke yang pertama nih, penting nggak sih golden age? Ya udah pasti jawabannya penting banget ya. Karena kalau kita nggak sadar, ini akan kelewat golden age itu.